Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Suara saya wabarakatuh. serak tapi kedengeran ya. Dengar wabarakatuh. Dengar bang. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahana bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Al-ayah. Faqala aidan la yu'minu ahadukum ayyakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang berbahagia, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam serta nikmat silaturahim wajah untuk bersama-sama meningkatkan, mencajar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencas keislaman kita. Semoga pada malam hari yang berbahagia ini ya, kajian ini akan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal-amal kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal Amin. Baik, saya akan lanjutkan ya kajian minggu lalu yang sempat karena saya kurang sehat kemarin, mohon maaf sebelumnya ya. Sempat ke dokter, udah disuntik tapi masih sisa seraknya nih suaranya. Oke. Ini kita sampai babak lanjutan yang keempat ya, tentang sejarah Yahudi. Kita sudah bahas kemarin tentang Yahudi. Nah, sampai bab Taurat ini kita ya. Mana Taurat, kita tahu bahwa Taurat ini banyak masalah ya. Masalah yang terbesar adalah Taurat itu sudah hilang, sudah tidak ada Taurat itu ya. Nah, yang ada sekarang itu adalah kitab yang ditulis ulang oleh para pendeta-pendeta Yahudi, yang mana mereka mengklaim itu sebagai Taurat ya. Itu mereka sebut Tanakh ya. Nah, dan ini disindir oleh Al-Qur'an, dan Al-Qur'an menjelaskan bagaimana kebohongan-kebohongan yang sebenarnya mereka tutupi ya. Tapi mereka tidak mampu menutupi itu ya. Nah, jadi masalahnya tadi Taurat itu sudah hilang ya. Nah, adapun yang mereka klaim sebagai Taurat ini adalah bersumber kepada awalnya itu ditulis oleh Hilkia pada zaman Malik Yusia, Raja Yusia. Kemudian setelah pasca pembuangan Babel itu ya, mereka dijajah oleh Bukhtunasar, Nebukadnezar itu ya, lalu dikembalikan ke Yerusalem lagi oleh Halo, Bang. Assalamualaikum. Kirain sinyalku yang hilang. Gak ada suara, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya soalnya kok hilang ya? Kirain HP ku yang error. Lowbat tak, Bang? Alobet enggak? Aku kirain HP ku kenapa nggak ada suaranya gitu kan? Kok di mute? Di mute bang. Beneran nggak? Oh. Iya. Gak ada suaranya tadi bang. Oh, tadi saya pakai speaker. Kayak speakernya lowbat kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Saya langsung. Oke bang. Oke, saya lanjut ya.
Oke, dalam surah Al-Baqarah ayat 75 ya, di situ Allah berfirman, silakan kalau yang ada Al-Qur'annya bisa dibuka. Al-Baqarah ayat 75 ayat 75 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu tuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bi inda rabbikum afala ta'qilun ya. Ini Al-Qur'an menjelaskan bahwa apakah kamu muslimin maksudnya di sini ya, sangat berharap mereka akan percaya kepadamu atau beriman kepadamu ya, sedangkan segolongan dari mereka itu mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Nah, ini Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan pada kita melalui Al-Quran ini ya, apakah kita kaum muslimin ini terlalu berambisi untuk mengislamkan mereka ahlul kitab itu ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, sedangkan ya sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Nah, ini kepada orang-orang Yahudi khususnya ini ya. Jadi Yahudi itu sebenarnya sudah sangat familiar dengan yang namanya ayat suci ya, kitab suci, kenabian ya, konsep teologi ketuhanan ya, konsep tauhid, mereka udah paham itu gitu. Tapi mereka nggak mau beriman gitu, mereka nggak mau beriman walaupun mereka tahu itu. Malah yang terjadi sebaliknya adalah mereka itu sengaja merubah apa yang Allah turunkan, mereka rubah gitu ya, seperti ini kan orang-orang Yahudi di Madinah juga seperti itu ya. Ketika kelahiran Rasulullah, mereka mengetahui kapan Rasulullah lahir ya, dari mana, itu mereka tunggu. Lalu ketika Rasulullah lahir dan mereka mengingkarinya. Nah, di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa mereka itu melakukan untuk mendapatkan keuntungan dunia ya, untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit ya. Kemudian liyastarubihi tsamanan qalila. Nah, ini dari Al-Baqarah 79-nya ini ya. Fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah ya. Celakalah orang-orang menulis kitab dengan tangan mereka lalu mereka katakan ini dari Allah ya. Nah, mereka melakukan itu untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Supaya apa? Supaya dianggap wali, dianggap imam besar seperti itu. Nah, ini karakter bukti-bukti bahwa Yahudi itu telah merubah Taurat. Ya, ini Al-Quran yang menjelaskan. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 78 juga ya, di situ dijelaskan mereka memutar-mutar lidah, artinya seakan-akan yang mereka pegang itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu karangan-karangan mereka saja. Ketika dibongkar semuanya ketahuan bahwa itu adalah karang-karang saja gitu, ucapan-ucapan manusia yang tidak punya nilai kesucian ya di situ. Nah, kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 91 ya, mungkin ada yang punya Al-Quran bisa dibuka ya. Al-An'am. Al-An'am itu surat berapa itu ya? Bentar ya. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqal ladzi baina yadayhi litunzira ummal qura wa man haulaha. Ya. Wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Wahum ala sholatihim yuhafizun. Yang artinya mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lainnya. Dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkannya kepada kamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dengan kesesatannya. Ya. Nah ini surah Al-An'am ayat 91 ya. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Qalu amana. Qalu ma anzalallahu ala basarin min syai'. Qul man anzalal kitab alladzi jaa'a bih. Alladzi jaa'a bihi Musa nuraw wa hudal linnas. Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Wa ulimtum ma lam ta'lamun antum wala aba'ukum kulillahu thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW suruh tanya ke Yahudi-Yahudi itu ya, bahwa siapa yang menurunkan Taurat itu, kepada siapa Taurat itu diturunkan gitu. Lalu bentuk Taurat itu seperti apa Allah turunkan? Kan yang mereka pegang itu bentuknya sekarang dari kertas gitu kan. Tulisan-tulisan. Padahal dulu Taurat itu Allah turunkan dalam bentuk alwah. Dalam bentuk papan-papan batu. Lalu mereka rubah itu semua menjadi kertas-kertas gitu. Ya, jadi memang mereka keterlaluan gitu. Mereka tulis pakai kertas. Ya, mereka rubah itu semua. Lalu mereka sembunyikan. Dan mereka berdusta atas nama Allah. Nah jadi Taurat itu aslinya adalah papan-papan batu. Lalu kemana Taurat itu mereka bikin? Ya mereka tidak amanah. Mereka sembunyikan. Lalu mereka keluarkan kitab yang baru ya. Yang mereka tulis sendiri, lalu mereka katakan itu Taurat. Padahal Taurat tidak pernah diturunkan oleh Allah dalam bentuk lembaran-lembaran kertas itu. Jadi memang mereka sudah istilahnya itu berdusta atas nama Tuhan seperti itu. Nah, ya dalam surat Al-An'am ayat 91 ya, bahwa mereka lah yang merubah Taurat itu. Ya, mereka rubah Taurat itu, mereka sembunyikan. Lalu kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 13 ya. Di situ dijelaskan bahwa Allah menjadikan hati mereka itu keras ya. Ya dan mereka dilaknat oleh Allah. Ya, untuk mengetahui bagaimana kerasnya hati mereka ini ya sangat keras gitu. Pernah seorang Yahudi Quraizah itu ya, namanya itu si Yahudi itu namanya saya lupa namanya itu siapa deh namanya itu dia seorang mertuanya Rasulullah ya. Waktu itu dia masuk ke dalam dia tidak mau masuk beriman kepada Rasulullah dan bahkan mengobarkan perang kepada Rasulullah ketika itu. Mengajak perang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sudah menawarkan untuk
masuk Islam tapi dia nggak mau gitu. Nah, ketika dia kembali kepada kaumnya itu nanya, namanya Huyai al-Akhtaf gitu ya. Seorang pemimpin Yahudi Khaybar, sorry. Dia anaknya ini menikah dengan Rasulullah SAW. Lalu ketika dia kembali ke kaumnya, mereka bertanya kepada Huyai ini, wahai Huyai, apakah engkau melihat Muhammad itu benar-benar seorang nabi? Iya, dia seorang nabi katanya. Benar, aku yakin dia seorang nabi katanya. Karena dia tahu tanda-tandanya, dia seorang rabi juga gitu. Lalu apa kata Huyai? Tapi bagiku, aku tidak akan beriman kepada agamanya. Aku justru mengumumkan perang dengannya. Jadi dia tahu Rasulullah itu seorang nabi, utusan Allah. Tapi karena dia bukan dari Lewi, bukan seorang Yahudi, maka Huyai tetap mengibarkan bendera perang dengan Rasulullah SAW. Nah, begitulah kerasnya hati mereka yang Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 13 ini, yaitu hatinya itu menjadi keras, khasiah ya. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena itu Allah hukum hati mereka. Lalu dalam hati mereka fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Jadi dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah tambah lagi penyakit itu sebagai hukuman bagi mereka. Karena mereka suka mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari kebenaran yang disampaikan kepada mereka seperti itu. Nah, ini bukti-bukti dari Al-Qur'an, beberapa ayat tadi ya tentang bagaimana sesungguhnya Allah menyaksikan Taurat itu sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi. Dan anehnya justru yang mereka imani yang memang sudah mereka modifikasi itu. Nah, kemudian saya tambahkan satu ayat lagi karena ini di bawah ada penonton juga nih ya. Dalam Yeremia 8 ayat 8 ya. Di situ juga Tanakh itu artinya rabi-rabi Yahudi sendiri mengakui ya bahwa mereka sudah merubah-rubah Taurat ya. Di dalam Sefer Yeremia atau kitab Yeremia 8 ayat 8 di situ dikatakan kaifa taqulu nahnu hukama awas syariati rabbi makna hakon innahu ilal kazibi hawala qalamul katabatal kazib khaziyal hukama irta'u wa ukhizu hakon rafazu kalimati rabb. Ya gitu. Jadi bagaimana kamu mengaku sebagai orang yang bijak, sebagai ahli-ahli Taurat ya. Sedangkan pena-pena palsu, pena-pena penipu ya sudah kalian ikuti lah, kurang lebih begitu ya. Kalau ada yang punya perjanjian lama bisa dibuka ya, Yeremia 8 ayat 8. Kayaknya ini kemarin minggu lalu udah pernah kita singgung ya. Baik, ini dalil-dalil dari Al-Quran tentang adanya persaksian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang Yahudi telah merubah-rubah Taurat. Ya, jadi yang mereka pegang sekarang itu bukanlah Taurat, tetapi itu adalah ya kitab karangan pendeta-pendeta mereka yang mereka tulis sesuka hati mereka, lalu mereka klaim sebagai kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Oke, baik, sebelum saya lanjutkan ini silakan teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan dulu silakan. Ya, terima kasih Bang Al. Gimana teman-teman, Bang Tony, Bang Sakso, Maula atau Jion, ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu. Bang Saksono, Kahida Bima, atau yang di bawah juga boleh. Ayo dipersilakan. Izin bertanya Bang Al, bahwa tadi dikatakan
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat dalam bentuk alwah atau papan-papan batu, tetapi kaum Yahudi menggantinya dalam bentuk kertas-kertas dan menyembunyikan kebenarannya. Mungkin sedikit Bang Al kutip kebenaran apa yang disembunyikan. Boleh 1 poin atau 2 poin Bang Al? Persilakan Bang Al. Baik. Baik. Tentu saja ya, yang mereka sembunyikan itu adalah bahwa yang pertama Taurat itu sendiri yang mereka sembunyikan. Lalu isi Taurat itu sebenarnya dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an ya secara umum itu serupa. Ya, yang membedakan hanyalah hukum-hukumnya saja. Ya. Hukum-hukumnya saja yang berbeda ya. Ada yang dinasah, ada yang dimansuh mungkin ya dari hukum-hukum Bani Israel itu. Nah, terus yang kedua konsep tentang Allah misalnya ya. Nah, jadi ada beberapa itu ya. Konsep tentang ketuhanan juga mereka rubah ya. Yang diajarkan Musa kepada mereka itu adalah tauhid ya. Tauhid, tidak boleh menyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi di dalam kitab mereka yang sekarang itu tidak jelas itu. Itu ada pengagungan terhadap raja, pengagungan terhadap berhala ya. Kemudian juga menggambarkan Allah itu dengan sifat-sifat makhluk ya. Mereka contohnya ya ketika Musa ke Gunung Sinai melihat menerima Taurat itu ya di dalam naskah Hibria atau naskah Masoret dengan naskah Sumeria itu nggak sama. Dalam naskah Hibria dikatakan bahwa mereka melihat Allah, tapi di naskah Sumeria dikatakan mereka tidak melihat gitu, hanya mendengar gitu. Jadi mereka mengatakan mereka melihat Allah. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Bani Israel itu tidak melihat Allah. Justru mereka meminta kepada Musa untuk melihat Allah. Tetapi mereka tidak mampu melihat Allah. Nah, tetapi di dalam karangan mereka bilang mereka melihat Allah. Itu contoh ya. Kemudian juga tentu saja nubuat tentang kedatangan nabi-nabi setelahnya juga di situ mereka hilangkan seperti kedatangan misalnya Isa Al-Masih, Nabi Muhammad SAW ya, itu juga mereka hilangkan. Jadi seperti itu Kang. Nanti insya Allah kita akan detilkan lagi tentang masalah-masalah itu. Tetapi itu dua garis besar yang mereka sembunyikan ya. Seperti itu. Silakan kalau ada yang lain. Ya baik. Terima kasih Bang Al penjelasannya. Cukup dulu pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Bang Saksono. Yang lain ada mau ditambahkan? Bang Tony, atau Dek Jion juga boleh loh. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ya silakan Bang. Oke. Jadi ini teman-teman semua ngikutin dari awal ya? Ada yang nggak ngikutin yang sebelumnya nggak? Kayaknya sebagian ada yang ngikutin Bang, sebagian ada yang enggak, tapi insya Allah sudah diadakan di YouTube Bang. Nanti yang lainnya bisa dilihat lagi gitu Bang. Iya. Oke, baik. Iya Bang. Sip. Oke, baik. Jadi Taurat ini kembali ke tema kita bahwa Taurat ini sudah dirubah-rubah ya. Sedangkan Al-Qur'an adalah kitab sempurna yang tidak bisa dirubah, tidak bisa dimanipulasi, itu tidak bisa ya, karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an itu dan kami yang menjaganya. Jadi Al-Qur'an itu terjaga dan sempurna ya. Nah, tidak ada permasalahan dengan Al-Quran. Berbeda dengan Taurat karena memang dia adalah kitab yang ditulis ya, bukan
Taurat yang sebenarnya yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, tetapi ini adalah tulisan Hilkiah awalnya. Di mana tulisan Hilkiah itu pada zaman Malik, zaman Raja Malik Yusia itu juga sudah hilang ya. Lalu mereka kembali dari pembuangan Babilonia itu ya, dikembalikan oleh Raja Cyrus. Ada lagi tokoh yang menulis Taurat itu namanya Ezra. Tapi kita tahu bahwa Ezra bukanlah seorang nabi ya. Dia bukan nabi, bukan rasul ya. Makanya ketika dia mengklaim dia menulis Taurat, maka itu dipertanyakan itu ya. Karena waktu dia menulis itu ya, hanya dia sendiri saja yang menulis. Jadi tidak ada naskah, tidak ada sanad, tidak ada saksi ya. Kemudian dia juga tidak hafal Taurat, maka itu sangat muskil gitu. Nah, apalagi setelah kita tahu bahwa isi yang ada di dalam Tanakh itu sangat bermasalah ya, sangat bermasalah. Nah, kita akan melihat bahwa pertama dari sisi naskah ya. Tanakh itu ada beberapa naskah. Naskah yang pertama itu naskah Masoret ya, atau Masuriyah. Ini yang sekarang dipakai oleh orang-orang Yahudi menjadi naskah Ibrani ya, atau Hebrew kita kenalnya ya. Ini jumlahnya 39 kitab. Ya, silakan bisa dicatat ya, 39 kitab. Nah, ini yang paling mutabar nih, yang paling common lah, sering digunakan oleh orang-orang Yahudi. Dan juga oleh orang-orang Kristen Protestan ya. Ini ditulis oleh Ezra. Inilah rujukannya adalah kitab tulisan Ezra yang ditulis pada zaman setelah kembalinya pembuangan Babel itu. Oke. Nah, kemudian ada naskah kedua yaitu naskah Yunani namanya, naskah Septuaginta. Nah, ini teman-teman udah tahu ya. Ini dipakai oleh orang-orang Kristen Katolik dan Ortodok. Nah, anehnya jumlahnya berbeda ya. Kalau naskah Masuriyah tadi Masoret itu 39 kitab, maka naskah Yunani ini 46 kitab. Ya, 46 kitab. Nah, ini yang konon katanya diterjemahkan oleh 70 penerjemah yang merupakan keturunan Bani Israel ya, yang dipilih lalu menerjemahkan dan hasil terjemahnya seragam semuanya. Nah, ini diantara khurafat yang mereka hembuskan ya, bahwa mereka berhasil mendapatkan 70 pendeta dari keturunan Bani Israel untuk menerjemahkan kitab Ezra ini. Ini dikomandoi oleh Eliezer namanya dia. Nah, pada zaman Ptolemy ya. Nah, tapi ini adalah khurafat gitu ya, karena tidak mungkin bisa menemukan 70 pendeta yang real keturunan Bani Israel, karena mereka sendiri sudah bercampur baur dari awal ya. Nah, kemudian naskah yang ketiga adalah naskah Samiri. Nah, kalau naskah Samiri ini dia cuma 5-7 kitab aja. Dia cuma memakai Pentateuch aja. Al-Khoms itu ya, 5 kitab Musa kata mereka. Itu aja yang mereka akui. Selebihnya mereka nggak akui. Kitab-kitab yang lain mereka tidak akui. Jadi banyak sefer, banyak kitab yang mereka tolak ya. Misalnya kitab Abudiyah, Habakuk, Makabe misalnya ya. Nah, ini tidak diterima oleh Yahudi Samiri ini ya. Nah, seperti itu. Jadi di antara mereka tuh tidak sama gitu tadi. Yang major tadi ada berapa naskah tadi? Ada 3 ya. Masoret, Septuaginta atau Yunani, kemudian naskah Samiriyah ya. Nah, nah ini banyak kitab ya, naskah Hibria ini atau Masoret ini ya. Dia banyak sekali kitab-kitab yang dimasukkan ke dalamnya ya. Ya, makanya dia 39 kitab ya. Tapi yang lebih banyak itu adalah yang Septuaginta, itu 46 kitab, lebih banyak lagi ya. Nah, ada yang diterima, ada yang ditolak oleh mereka. Misalnya di
Katolik ya, mereka menerima seperti kitab Tobit, Yudit ya, Baruch, Makabe ya, Apokrif dan lain-lain itu ya. Nah, kesimpulannya ini adalah masalah besar ya dari sisi pengkanonan ya, maupun yang non kanonik juga bermasalah di situ. Nah, artinya apa di sini? Mereka nggak mampu menjelaskan siapa yang punya otoritas sebenarnya, otoritas tertinggi dalam menentukan yang kanon atau non kanonik, siapa gitu. Nggak jelas gitu otoritasnya siapa gitu. Karena bagaimana mungkin sebuah kitab suci ya bisa ditentukan kesuciannya oleh manusia. Ini kitab suci, ini enggak gitu. Manusia yang menentukan, kan mengerikan itu. Mengerikan ya. Kalau di kita misalnya ada seperti itu dapat dibayangkan gimana? Misalnya ada yang menerima Al-Fatihah, ada yang tidak menerima surah Al-Fatihah seperti itu kan? Nah, kan nauzubillah gitu. Dan itu tidak terjadi dalam Islam ya. Semua seragam. Nah, kalau di mereka itu terjadi gitu. Ada yang menerima, ada yang tidak gitu. Jadi jumlah kitabnya sesama mereka itu tidak sama. Ya. Nah, jadi tanpa ilmu yang jelas ya. Berbeda dengan Al-Quran ataupun ilmu hadis misalnya ya. Kalau dalam ilmu hadis saja menolak atau menerima itu ada parameternya. Ada ilmu rijalul hadis misalnya. Kenapa diterima misalnya? Karena dia tidak ada cacat, tidak ada masalah ya. Dari sisi sanad, rawi dan matan. Misalnya seperti itu di hadis ya. Nah kemudian kenapa ditolak misalnya? Misalnya sanadnya terputus, misalnya rawinya cacat, bermasalah. Jadi jelas alasannya ini diterima, ini masuk, ini di kanon atau ini tidak di kanon gitu kan. Nah di kalangan mereka nggak ada. Mereka nggak punya ilmu seperti di Islam itu, ilmu rijalul hadis, ilmu sanad, ilmu rawi. Mereka nggak punya gitu. Nah jadi ini yang apa? Yang aneh gitu, sangat aneh gitu ya. Nah, gimana manusia bisa menentukan kitab suci itu mana yang kitab suci, mana yang enggak gitu. Mana yang dianggap sebagai kitab suci, mana yang enggak gitu. Sehingga jumlah kitab di masing-masing mereka itu kelompok tidak sama jumlahnya. Nah, kemudian yang keempat, ya, dengan adanya kondisi seperti ini, di mana otoritas untuk menentukan mana yang masuk di kanon, mana yang enggak, mana yang diterima, mana yang enggak, secara tidak langsung mereka ini sudah menjadikan rahib-rahibnya itu sebagai Tuhan-Tuhan sebenarnya, secara tidak langsung ya. Makanya ini dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Nah itu kenapa? Ya karena para rahib itu yang menentukan halal haram, yang menentukan siapa Tuhan, bagaimana Tuhan ya, dan kitab suci mana yang diterima, mana yang ditolak riwayatnya. Jadi itu semua ditentukan oleh rahib-rahib mereka. Arbabam min dunillah. Jadi mereka menjadikan rahib-rahibnya itu sesembahan selain Allah seperti itu. Nah. Ini alhamdulillah ya kalau di Al-Quran nggak terjadi hal seperti ini ya. Al-Quran itu clear ya dari kita ada, kalau Al-Quran itu secara mutawatir ya. Mutawatir itu sudah tidak bisa lagi untuk dipalsukan karena dihafal dan dicatat secara masif oleh manusia gitu. Kemudian juga Al-Quran itu ada misalnya contoh dari sisi membacanya saja kita punya sanad ya. Kita ada namanya kiroat kan, kiroatut sab'ah ya, ada 7 kiroat yang dibolehkan karena logat Arab itu berbeda-beda sehingga di luar yang 7 itu bisa dideteksi ya, kebenarannya tersambung atau tidak gitu. Karena kan sanad itu kan dia ada yang 100% tersambung dengan baik, ada yang 80%, ada yang di bawah 50%, itu kan bisa ketahuan gitu. Nah contoh itu tadi adanya qiraat sab'ah di dalam pembacaan Al-Quran. Nah itu clear ya. Jadi kalau ada orang aneh yang membaca di luar qiraat yang disepakati, maka itu termasuk yang gharib gitu, asing gitu kan.
bisa dipertanyakan gitu, dia sanadnya dari mana gitu. Nah, ya ini yang membuat Al-Quran itu terjaga ya. Nah, kenapa ada 7 kiroat? Karena memang orang-orang Arab itu logatnya pun macam-macam ya. Logatnya banyak gitu, nggak sama ya. Contoh di dalam menyebut burung elang misalnya, sakar gitu kan. Haza sakar. Nah, itu kan pakai sin. Ada lagi yang bilang haza syakar, pakai sya. Nah, tapi pernah ada kejadian orang Arab Badui itu dia bilang haza sakar katanya. Lah katanya, salah kamu, bukan sakar. Syakar katanya gitu. Ditimpali sama temennya. Lalu mereka bilang, udah gini aja, kita nggak usah bertengkar, kita cari aja penengah. Kita cari yang lain yuk, yang bisa memastikan mana yang benar nih, apa penyebutan burung elang ini. Nah, lalu mereka datang ke salah satu yang dianggap ahli, lalu dia dengarkan keduanya, dia bilang kalian berdua salah katanya. Haza zakar katanya. Nah itu, jadi beda lagi gitu. Jadi logatnya banyak gitu kan. Nah itu contoh saja ya. Makanya perlu ada qiraatus sab'ah. Jadi perlu ada mana yang diterima, mana yang tidak, supaya menghindari hal seperti tadi. Apalagi orang Arab Badui itu ya logatnya macam-macam tadi ya. Jadi untuk bilang sin bilang burung elang saja berbeda-beda dari sakar, syakar, zakar itu berbeda itu. Makanya ditetapkan qiraatus sab'ah itu. Nah, ini intermezzo sedikit biar teman-teman paham ya. Oke. Baik, mungkin sebelum Ana lanjutkan, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan dulu, silakan. Baik, terima kasih Bang Al. Gimana? Ermola ada? Ada. Oke, silakan Er. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf ini terlambat Ustadz. Salam. Iya, ini Ustadz untuk mungkin lebih melengkapi ya bahasan dari Ustadz tadi tentang sejarah penulisan Alkitab sendiri, atau katakanlah itu Bible versi Kristen yang menurut mereka itu berdasarkan kitab Yahudi gitu. Namun di sini Ustadz yang ingin ditanyakan ataupun ingin meminta penjelasan lebih lanjut tentang Vulgata. Karena kita ketahui bahwa mereka sendiri dalam kekristenan gitu ya, mengambilnya tidak hanya Septuaginta kan Ustadz. Ada juga Vulgata. Vulgata ini mungkin menjadi acuan dari gereja Katolik gitu Ustadz. Kalau tidak salah ditulis pada abad keempat. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Silakan Bang Al. Itu salah. Ya. Itu abad keempat itu masih termasuk baru. Kalau yang kita bahas ini kan yang lebih tua maksudnya. Ustadz. Yang lebih tua dari itu, Ya. Kang Ermola. Betul. Yang lebih awal ya, yang lebih awal gitu. Betul. Nah ini untuk melengkapi aja Ustadz mungkin supaya kita lebih nggak paham. apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Karena ya Itu kita ya. sebelah Ya. itu memang banyak sekali versinya gitu Ustadz. Iya, banyak versinya. Iya Ustadz. Banyak versinya memang. Jadi memang tapi poinnya adalah bahwa ini membuktikan bahwa Taurat itu sudah dirubah-rubah gitu. Betul. Kenapa kok versinya banyak gitu? Ada yang 39 kitab, ada yang 46 kitab, ada yang cuma 5 sampai ada yang 7 kitab saja kan, seperti itu. Betul. Siapa yang menentukan itu? Kan seharusnya kalau level hadis berbeda-beda mungkin kita maklum lah ya. Level hadis misalnya kan. Misalnya kayak Musannaf apa gitu kan, Abdul Razak atau Tirmizi atau Bukhari, Muslim atau apa gitu kan. Nah ini enggak, ini kitab suci masalahnya yang merupakan wahyu Tuhan. Iya Ustaz. Nah bagaimana mungkin kitab suci bisa nggak sama gitu, bisa nggak sama terus pemimpin mereka, rahib-rahib mereka itu yang menentukan ini kami terima, ini kami tolak, ini kami terima, ini kami tolak, kan seperti itu.
Betul. Nah, itu menunjukkan bahwa itu memang bukan kitab suci lagi namanya, itu udah kitab nggak jelas namanya kayak gitu. Iya Ustaz, Ya, iya. oke. Iya. Jadi sampai di sini kita sebagai kaum muslimin seharusnya sangat pede gitu dengan Al-Quran gitu. Nggak boleh lagi kita minder gitu. Karena memang ya yang mereka pegang itu memang bukan Taurat, itu mereka bikin sendiri lalu mereka bilang ini Taurat gitu. Betul, Makanya Ustaz. Betul. isinya udah nggak jelas gitu. Mudah saja kita ibaratnya kita bongkar itu kerusakan di dalamnya itu. Sangat mudah gitu. Nah, kita Betul, harus Ustaz. pede di sini. Ya, Oke, Kang Hermawan. Terima kasih iya, pertanyaannya. jazakallah Silakan kalau ada Ustaz. yang lain lagi. Oke. Bang Saksono, ada yang mau ditambahkan Bang Saksono? Ya, kalau aku sih lebih bertanya aja karena nggak tahu gitu kan. Tadi dijelaskan ada 39 kitab, ada berapa 46 kitab, juga ada 70 penerjemah yang dipimpin oleh Eliezer gitu Bang ya. Kira-kira kalau disebut satu-satu ada nggak tuh Bang literasinya itu Bang? 39 kitab itu apa aja, siapa yang menulis gitu Bang kira-kira Bang? Apakah 70 penerjemah ini atau lain orang gitu Bang? Oh, ini iya, ini penerjemah ini dia menerjemahkan tulisan Ezra itu yang menjadi kitab induk daripada Bible ini, ya. Setelah diterjemahkan, tetapi yang mereka sepakati itu tidak sama. Ada yang cuma 39, ada yang 46, ada yang hanya menerima 7 kitab saja seperti itu. Seperti itu Kang. Jadi mereka penerimaannya itu yang berbeda-beda di antara mereka. Misalnya dari Katolik itu ortodok dengan yang apa? Yang Masoret, dengan yang Samiri ya, Samiriyah, Yahudi Samiriyah, itu tidak sama gitu. Nah, ini cerita saja nih. Kalau 70 penerjemah ini apa? Ini pun para ahli meragukan cerita mereka ini ya. Ini lebih mengarah semacam ke kurafat kayaknya gitu ya. Nah, tadi pertanyaan Kang Saksono tadi apa tadi? Nama kitabnya ya? Ya, yang 39, 46 itu nama kitabnya apa saja dan siapa penulisnya gitu Bang kira-kira. Kalau ada Oke. literasinya ya. Ada kayaknya sebelum kita ke sini berapa minggu yang lalu sebelumnya sempat kita singgung ya. Sempat kita singgung itu kitab-kitabnya itu kan banyak itu. Yang jelas kalau yang 5 kitab itu kan 5 kitab Musa itu kan pertama kan Tanakh itu kan. Kitab mulai dari apa? Keluaran, Kejadian, Bilangan itu kan. Banyak kitab-kitabnya itu. Dia kan ada Tanakh itu kan pertama 5 kitab Musa itu kan ya. Kemudian ini ya Pentateuch ya 5 kitab itu 5 yang mereka klaim sebagai 5 kitab Musa. Itu kan mulai dari apa Genesis tuh ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan ya, kemudian Ulangan tuh kan. Nah, 5 kitab. Kemudian ada lagi Ketuvim namanya kitab Ketuf itu kitab artinya. Artinya di sini dia ada banyak kitab di dalamnya itu. Ya. Nah, kemudian juga ada Nevi'im, nunnya itu kan. Tanakh itu nunnya itu Nevi'im, artinya kitab para nabi, Asfarul Anbiya. Misalnya seperti kitab Yeshu itu kan. Ya, itu aja ada 2 kitab. Kemudian Samuel 1, Samuel 2. Kemudian kitab raja-raja, kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Yeskia. Kemudian juga Safir Anbiya yang 12 nabi itu yang mereka anggap itu. Seperti Hasya, kemudian Yuil, Amos, kan? Yunus, Mika, Habakuk, ya. Sofnia, Hijji, Zakaria, Melechi, itu kan banyak kitab-kitabnya tuh.
Kemudian juga ada kitab yang merupakan nasid-nasid ya, seperti kitab-kitab nyanyian mereka atau kasidah lah kalau kita bilang tuh ya. Seperti kitab Ester, Amsal, Ayub, Ezra, kan, Nohis, Daniel, kemudian kitab apa lagi itu ya, Song of Song tuh ya, banyak lah. Plus ada juga namanya Talmud, ya Talmud di situ ada Mishnah and Gemara itu Talmud ya. Tapi Talmud ini tidak disepakati sama semua Yahudi. Ada yang nerima, ada yang tidak. Dan Talmud juga lebih spesifik kepada pembacaan di kalangan petinggi-petinggi Yahudi seperti para rabi-rabinya ya, tokoh-tokoh spiritualnya. Seperti itu. Jadi itu Kang, kitab-kitabnya banyak sekali ya. Ini tinggal nanti di googling juga bisa nama kitab-kitabnya tuh. Tapi kurang lebih itu gambarannya. Jadi gabungan itu semua lah. Ya. Mirip-mirip perikop gitu Bang. Berarti satu perikop satu kitab gitu Bang kira-kira ya. Bukan. Jadi yang namanya kitab itu bukan seperti kita buka Sahih Bukhari misalnya, bab sholat kan gitu kan, ada kan? Iya. Bab sholat itu dihitung satu kitab bagi mereka. Oh iya. Nah, kitab itu maksudnya surat. Kalau di kita tuh di Al-Quran tuh kitab itu mereka bilangnya kitab, tapi kalau kita bilangnya surat. Iya. Oke. Nah, tapi ada juga Yahudi yang menerjemahkan Bible ke bahasa Arab, dia ngikut gaya Al-Quran. Dalam penyusunan itu dia nggak pakai istilah kitab, dia pakainya surah. Ada juga tuh seperti surah, kemudian juz kayak gitu. Ada juga. Sampai di sini nangkap ya? Iya Bang, udah masuk ya. Masuk ya. Jadi kitab itu adalah surat. Kalau kita bilang tuh surat, misal bab lah, misalnya bab ibadah, bab taharah, kemudian bab ibadah, bab akhlak, kemudian bab jihad seperti itu kan. Nah itu bagi mereka itu namanya kitab. Oke ya. Silakan lagi. Teman-teman yang lain gimana? Silakan Ini Bang Tony lain coba, biar nggak ngantuk nih. Iya. Atau Kak Nur ada pertanyaan yang dibawa dari para tipping gak jelas? Kak Nur ada pertanyaan, silakan tipping. Biarin aja tipping. Hermola, hostnya juga boleh host. Host, ada yang mau ditanyakan host? Oke, saya lanjutin ya. Iya Bang, silakan Bang. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi yang pertama itu dari sisi jumlah. Dia berbeda ya. Dari sisi jumlah berbeda. Kemudian tidak hanya dari sisi jumlah ya, isi kitab itu, tapi juga isi konten atau info di dalamnya dan hukum-hukumnya juga seharusnya sama kalau dia memang benar kitab suci. Tetapi yang terjadi di dalam Bible itu tidak sama ya. Kita kasih contoh nih, kita bedah sedikit ya. Teman-teman kalau yang punya Bible silakan disiapkan ya. Contoh, tarikh lahir anak-anak Adam di dalam Bible itu tiga naskah itu nggak ada yang sama. Contoh, di dalam naskah Ibrani ya, Ibria itu ya, umur Adam itu 130. Di dalam naskah Samaria ya 130 sama. Nah, di dalam Septuaginta berapa kira-kira? 230 umurnya. Beda jauh kan? Ada yang punya Septuaginta silakan buka. Itu 230 umur Adam. Jadi berbeda dengan naskah Ibria dengan Samaria. Nggak sama. Padahal bedanya 100 tahun. Kita tahu 100 tahun itu macam-macam bisa terjadi. 100 tahun itu ya. Bukan satu hari, 100 tahun lamanya perbedaannya.
itu udah macam-macam hal bisa terjadi, itu udah berapa generasi, itu bisa 2-3 generasi. Nah itu perbedaannya. Nah kemudian kok bisa beda gitu, itu kan wahyu, seharusnya ya nggak ada perbedaan seharusnya. Nah kemudian bab-bab seperti khabariyat ya, seperti tentang silsilah nabi, umur nabi ya, informasi-informasi tentang kenabian seharusnya sama. Karena kan nggak mungkin khabariyat itu ada nasah mansukh, nggak mungkin kan, nggak ada yang direvisi dan diedit. Misalnya umur nabi masa direvisi dan diedit, kan nggak mungkin. Seperti di Al-Quran saja, misalnya Al-Quran menyebutkan tentang Ashabul Kahfi 309 tahun, itu sama, nggak ada yang berbeda. Kaum muslimin di seluruh dunia, Al-Quran manapun sama gitu kan. Kalau salah dikoreksi ya. Ashabul Kahfi itu berapa tahun? 300 berapa tahun? Ada yang ingat nggak? 309. Lupa. Apa? 309 kan? Iya, iya Ustaz. Nah itu nggak ada yang berbeda selama ini, nggak ada yang protes kan? Iya. Semua sama gitu. Nah ini berbeda kalau di dalam Bible ya. Contoh nih ya, umur Syed di dalam Bible itu ketiga naskah itu nggak sama. Di dalam naskah Ibrani umur Syed itu 105, naskah Samiri 105. Di dalam Septuaginta umur Syed itu disebut 205. Tuh bayangkan, nambah 100 tahun. Padahal kitab suci. Nah kemudian umur Anus, anaknya Syed. Jadi Syed ini punya anak. Di dalam naskah Ibrani itu 90 tahun umurnya. Di dalam naskah Samiri 90 tahun juga sama. Di dalam naskah Septuaginta berapa? 190 tahun. Nah, beda sendiri. Nah, banyak lagi contoh-contoh lain. Misalnya umur Kinan. Kinan itu keturunannya lagi selanjutnya itu. Itu di Samiri dan Ibrani 70 tahun. Tapi di Septuaginta 170 tahun. Nah ini jauh bedanya ya. Kemudian umur Yarid juga. Ya jadi Septuaginta itu beda sendiri, dia nambah 100 tahun dia. Jadi akhirnya gimana nih, kok bisa nggak sama gitu? Ketiganya tidak sama nih. Kalau di yang Ibraninya 162, Samirinya 62, Septuagintanya 262. Wah beda-beda gitu. Lalu apa yang terjadi sama mereka ketika mereka masing-masing naskah itu nggak sama, berbeda-beda? Ya mereka saling kafir mengkafirkan. Yang terjadi kita lihat seperti sekarang ya. Orang Yahudi menolak Kristen, orang Kristen menolak Yahudi, Yahudi yang Hibria yang menolak yang Samaria, seperti itu. Mereka saling ini akhirnya saling mengkafirkan juga gitu. Nah berbeda dengan kita kaum muslimin ya. Kaum muslimin kita kalau naskah itu sama semua gitu ya. Nah jadi gini teman-teman ya. Sebenarnya naskah komplit daripada Bible ini, nama naskahnya itu adalah Dead Sea Scroll. Nah pernah dengar teman-teman ya, Dead Sea bentar Qumran, bukan Dead Sea Scroll, sorry, Wadi Qumran. Nah nama naskahnya itu Wadi Qumran. Itu ditemukan di sebuah gua di Laut Mati. Itu tersimpan di sana naskah Bible itu di Wadi Qumran itu. Tetapi pemerintah Amerika dan Inggris yang menemukan itu, mereka merahasiakannya sampai sekarang, tidak membukanya kepada umum. Jadi kita nggak tahu apa isinya, tapi itu dikabarkan bahwa itu yang paling komplit, ya paling komplit. Padahal kalau mereka mau jujur membuka naskah apa yang mereka temukan itu akan justru bisa menjadi parameter gitu yang bisa menyelesaikan permasalahan perselisihan itu di antara mereka. Tapi pemerintah Amerika tidak jujur ya, mereka sembunyikan itu, tidak bisa diakses oleh pihak luar gitu. Nah akhirnya kita nggak tahu apa isinya, hanya mereka yang tahu. Nah ini berbeda dengan kaum muslimin. Orang Islam
naskahnya ketemu dimanapun itu dipublikasikan, dikopi, dikirim ke berbagai peneliti untuk diteliti. Nggak ada yang ditutup-tutupi seperti naskah San'a, Quran San'a itu yang banyak dibicarakan itu kan. Itu ditemukan langsung dibedah gitu, dikaji, dikopi, disebarluaskan gitu. Supaya jangan sampai ada menyembunyikan data atau kebenaran gitu kan. Nah, kita orang Islam tidak berdusta gitu. Jadi terbuka secara umum dan semua bisa akses. Sehingga tidak ada kedustaan bahwa apa yang ada di dalam setiap naskah itu tidak ada yang berbeda gitu. Nah, ini merupakan kebanggaan kita kepada Al-Qur'an tentu saja. Jadi setiap naskah itu semua sama, mau yang di San'a, mau yang di Topkapi, mau yang di Birmingham, mau yang di manapun naskah-naskah itu ya pada zaman kapanpun sama ya, tidak ada perubahan-perubahan di situ. Baik, mungkin silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, Bang Al. Bang Gary. Iya. Iya, Ya silakan Bang. paling penjelasan dari Bang Al sebenarnya udah bagus ya. Cuma saya menambahkan sedikit bahwa kitab Tanakh Judaism itu yang dipakai oleh orang-orang Yahudi saat ini adalah hasil tulisan karya tangan Rabbi Asher ben Aharon yang hidup di abad 10 Masehi. Yang kemudian itulah menjadi rujukan orang-orang Yahudi sekarang yang disebut sebagai Codex Aleppo. Nah, Codex Aleppo ini bisa dicek di link website Codex Aleppo sendiri, bahwa di sana skrip-skrip tersebut sudah sebanyak 200 lembar lebih terbakar, termasuk 5 Pentatokh itu. Jadi yang menjadi pertanyaan itu bagi saya sampai saat ini, siapa lagikah orang yang menuliskan kembali, sedangkan skrip yang ditulis oleh Aharon ben Asher pada 10 Masehi itu telah habis terbakar gitu. Jadi bukan saya mau menanyakan kepada Bang Al, cuma saya ingin menambahkan aja gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya sampai saat ini, orang-orang Yahudi selalu mengklaim bahwa itu Taurat Musa. Sebenarnya tidak, karena saya mempunyai data real bahwa pengakuan dari Aharon ben Asher, dia menuliskan itu berdasarkan inspirasi dari Ruach HaKodes gitu. Nah, setelah Rabbi Aharon ben Asher wafat di abad 10 Masehi itu, kemudian di abad 11-nya ada namanya Codex Leningrad yang dikopi dari Codex Aleppo Aharon ben Asher. Nah, Codex Leningrad ini ditulis oleh seorang Yahudi bernama Samuel Jacob ben Hayim, yang kemudian dia convert menjadi Kristen, dan inilah Codex Leningrad yang menjadi rujukan bagi PL Kristen saat ini gitu. Makanya ketika kita membuka Bible Hub di website Bible Hub itu rujukannya adalah Codex Leningrad. Itu merupakan seorang Yahudi, ditulis oleh seorang Yahudi yang convert menjadi seorang Kristen, Samuel Jacob ben Hayim. Hasil kopi dari Codex Aleppo. Demikian. Itu saja tambahan saya. Bang Gary, Bang Gary, mohon maaf, Bang Gary, kalau Codex Leningrad itu tulisan dalam bahasa apa, Bang? Dalam bahasa Ibrani. Tetapi ada juga berbagai macam, ya, dia agak berbeda itu antara walaupun dia mengkopi dari Codex Aleppo, di dalamnya juga pun entah mungkin karena di dalam Yahudi itu ada disebut sebagai Sovrim. Sovrim ini adalah juru tulis ya. Juru tulis itu orang-orang yang dipercayakan untuk menulis Taurat, dan ini jumlahnya sekitar ribuan orang bisa menulis
kitab tersebut. Makanya ketika Kodeks Leningrad dituliskan oleh Jacob Benheim, kemudian dia serahkan kepada Sovereign, juru tulis, ini kemudian berubah, sama pun begitupun dengan Kodeks Aleppo. Jadi di antara dua kodeks tersebut, walaupun hasil kopi dari Kodeks Aleppo, ini Kodeks Leningrad ini mengkopi dari Kodeks Aleppo, perbedaannya sangat besar sekali. Bisa dilihat di dalam Devarim 29 nomor 28. Di situ ada perbedaan keras yang orang Yahudi sampai saat ini yang itu isinya Torah itu diwariskan kepada anak cucu mereka gitu. Sedangkan di situ ada 11 titik yang menjadi permasalahan antara Kodeks Aleppo dan Leningrad yang tidak bisa dipecahkan oleh orang-orang Yahudi saat ini. Gitu, Bang. Iya, terima kasih. Ya kan Ustadzah mungkin. Oke, terima kasih untuk Bang. Ya, silakan Bang. Oke, kalau abad 10 itu percetakan modern berarti ya. Iya, sebenarnya ini yang menjadi masalah ini dia di kalangan orang-orang Yahudi ya maupun Nasrani ya. Tidak adanya dalam masalah kitab suci, tidak ada kejujuran, itu satu. Yang kedua, betul, mereka tidak punya sanad mutasil, sanad yang tersambung ya. Jadi hanya mengandalkan ini diilhami Roh Kudus kayak gitu. Bagi kita nggak bisa begitu ya, yang namanya kitab suci itu nggak pakai ilham Roh Kudus, dia harus tersambung kepada Musa. Kan Nabi Musa pertama yang menerima itu ya. Lalu sampai kepada nabi-nabi seterusnya. Dan nabi yang terakhir yang memegang Taurat itu adalah Isa Al-Masih sebenarnya. Dialah yang memegang itu. Betul. Nah, jadi bukan tanah itu yang Taurat. Tanah itu bukan Taurat. Justru Yesus itu berseberangan dengan Yahudi-Yahudi, baik Farisi, Saduki, orang selalu mendebat Taurat tanda petik itu. Iya, selalu mendebat Yesus kan. Iya, selalu mendebat. Ya, karena dia membawa Taurat yang serupa dengan apa yang diturunkan kepada Musa sama Nabi itu. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi itu adalah cikal bakal yang mereka pegang itu kan tadi mulai dari Hilkiah pada zaman Malik Yusia, lalu itu musnah hilang ketika mereka dibantai oleh Mesir kan. Lalu ketika mereka dibantai lagi oleh Buktu Nasar, ya musnah lagi itu, baru Eliezer mengklaim menemukan itu, menulis ulang, lagi-lagi dengan dalih diilhami oleh Roh Kudus juga gitu, diilhami Tuhan gitu. Tapi dia tidak berbicara soal sanad, mata rantai, rawi, matan, dan naskah, otograf. Dari mana dia mengkopi itu, dari mana sumbernya, itu nggak ada gitu. Nah, ini yang membuat kalau bagi kita nggak bisa dibandingkan dengan ilmu hadis saja, itu nggak ada apa-apanya gitu. Kalau dengan hadis itu kan harus jelas siapa rawi, matan, sanad, ya naskahnya dari mana. Nah, itu harus clear gitu, itu harus jelas gitu. Jadi memang ya itulah bagi kita ya, kalau dalih-dalih diilhami yang seperti itu membuktikan bahwa itu adalah karangan mereka sendiri. Mereka sendiri ngarang bagaimana cara, ya kita nggak tahu mungkin ya, mereka gabung-gabungkanlah itu naskah-naskah yang mereka ada itu. Cuma yang jadi masalah adalah siapa yang punya otoritas untuk menyusun itu, lalu apa parameternya ya, lalu rujukannya apa kan gitu. Nah, sehingga apakah bisa terkonfirmasi dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa atau enggak. Nah, kan seperti itu. Nah, kita kan melihat ya bagaimana misalnya banyak sekali tadi muskilat-muskilatnya tadi ya, kontradiksi, kemudian juga bagaimana di dalam kitab itu dituliskan tempat Nabi Musa menulis sendiri tempat kematiannya. Ya, itu sangat aneh gitu. Belum lagi masalah pelecehan ini para nabi, para rasul ya. Contohnya yang dikorbankan katanya Ishak, katanya begitu kan di naskah mereka itu. Padahal waktu Ibrahim berkhitan itu umur Ismail itu sudah 13 tahun. Dan Ishak itu baru ada setelah
Ismail sudah besar kan gitu, otomatis bukan Ishak bukanlah anak tunggal seharusnya. Nah, tapi dengan satu naskah dengan naskah yang lain itu tidak sama, ya kan? Di naskah yang satu dia katakan Ishak anak tunggal, tapi di naskah yang satu lagi dia katakan Ismail udah berumur 13 tahun gitu. Nah, jadi mereka ingin apa istilahnya tuh berbohong gitu. Ingin mengatakan bahwa cuma sekedar ingin menafikan Nabi Muhammad SAW atau nabi dari luar mereka lakukan pembodohan seperti itu. Itu memang sangat keterlaluan gitu. Padahal kan tujuannya itu supaya orang-orang bisa menafikan adanya nabi selain dari bangsa mereka atau ras Yahudi mereka. Itu aja tujuannya sebenarnya. Tapi sampai mereka rubah itu kitab suci. Mereka karang itu kitab suci dengan tujuan mereka tadi. Nah, disitulah membuat Allah murka kepada mereka. Oke, mungkin silakan teman-teman kalau ada yang mau nambahin silakan. Ya, gimana, masih ada nggak dari Bang Gary, Bang Saksono, Ermola, atau host pun boleh? Aku kayaknya dari tadi tuh Bang Al mau bikin apa, tapi belum ada yang mau ditanyakan ya. Ayo silakan. Atau Bang Propin yang baru naik. Iya, sebenarnya gini. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Yirmiyah 31 nomor 30 atau di dalam PL Kristen itu Yeremia 31 nomor 31, di situ jelas bahwa dikatakan Hinne Yamim Baim Neum Yudhe Wahe Wakarati El Beit Israel Waed Beit Yehuda Berit Hadasah. Di sini jelas bahwa dikatakan terjemahan kurang lebih seperti begini. Sesungguhnya akan datang waktunya demikian firman YHWH. Aku akan mengadakan Brit Hadasah. Brit Hadasah ini perjanjian baru. Perjanjian baru di sini ini bukan kitab PB Kristen ya, tetapi merupakan Torah. Torah dengan YHWH akan mengadakan perjanjian baru dengan Israel dan Yehuda. Di sini jelas ini adalah bahwasannya Torah Musa itu diganti oleh suatu perjanjian baru yang disebut Brit Hadasah ini oleh yang mereka sembah sendiri, yaitu YHWH. Jadi di sini jelas seperti komentar dari Rabbi mereka sendiri, Rabbi David Kimchi, yang seorang Rabbi Prancis, dia mengatakan bahwasannya ini Taurat Musa yang diberikan di Gunung Sinai itu telah digantikan oleh YHWH sendiri. Jadi Yeremia 31 atau 1:30, YHWH sendiri yang membatalkan Torah Musa dan menggantinya dengan Torah Judaism hari ini. Demikian. Silakan teman-teman. Iya, syukron akhi, itu benar itu ya. Yeremia itu nih buat masukan buat teman-teman ya. Yeremia itu disinyalir adalah bapak daripada Hilkia. Hilkia itu adalah orang pertama yang mengklaim menemukan Torah. Jadi pada zaman Mali Yusia ya, pada zaman Mali Yusia ya, waktu pasca Nabi Sulaiman itu ya, berapa ratus tahun itu setelah Nabi Sulaiman ya, zaman Mali Yusia itu ada seorang yang mengaku menemukan Sefer Syariah. Sefer Syariah itu kan inti daripada Taurat itu, yang diklaim hilang di dalam tabut itu. Lalu dia klaim dia temukan itu. Nah, lalu setelah dia menemukan itu, dia berikan kepada Raja Yusia ketika itu. Raja Yusia ini raja yang sebenarnya itu dia cukup religius. Dia dan rakyatnya itu menginginkan kembali kepada hukum-hukum Taurat. Mereka maunya begitu. Dia sampaikan kepada Hilkia itu pendetanya. Jadi dia sampai sedih. Tanpa Taurat mereka itu akan terlena gitu. Tidak ada hukum yang mengatur, kemudian hidup tanpa aturan Tuhan, dan raja menjadi sedih. Nah, lalu Hilkia ini ingin menghibur raja ini supaya senanglah hatinya gitu. Maka dia
mengklaim menemukan Sefer Syariah itu. Nah, saat dia bilang dia temukan Sefer Syariah, dia melaporkan kepada Raja Yusia. Raja Yusia mengirimkan Safwan itu kan, juru tulis, untuk menerima kitab Sefer Syariah yang ditemukan oleh Hilkiah itu. Akhirnya diserahkan kepada raja pada saat itu. Nah, lalu kitab ini juga musnah pada saat datangnya Buhtun Nasar kan. Mereka dibantai, dibuang ke Babel di sana. Hilang kitab itu ya, kitabnya Hilkiah itu yang ditulis ulang Hilkiah itu hilang. Tapi isi yang ditulis Hilkiah itu sebenarnya enggak dibaca sehari selesai, ya, enggak seperti tanah sekarang ini. Hilang itu, musnah, enggak ada, dibantai oleh Buhtun Nasar. Nah, ketika mereka dikembalikan oleh Cyrus, ya, pada zaman Cyrus, mereka di bawah Cyrus, Raja Persia itu, yang akhirnya juga memeluk agama Yahudi. Nah, ada seorang pendeta yang bernama Ezra itu yang mengaku menemukan kitab Hilkiah yang hilang itu. Nah, jadi sudah berlapis-lapis itu perubahannya. Yang ditemukan itu bukan Taurat Musa, tetapi Taurat versi Hilkiah. Dan apa isinya hanya dia yang tahu, Ezra yang tahu. Nah, anehnya dia temukan itu enggak langsung dia sebarkan, dia copy yang banyak itu enggak, tapi dia buat diri dia sendiri gitu. Lalu dia serahkan kepada raja juga. Nah, itulah ceritanya ya. Jadi Yeremia itu disinyalir adalah bapak atau ayah daripada Hilkiah tadi. Yang seperti dijelaskan hati kita tadi itu. Silakan lanjut teman-teman, ada mau ditanyakan silakan. Ya, terima kasih Bang Al. Yang lain gimana? Dan di bawah ada nggak pertanyaan? Bang Prof, Bang Saksono. Silakan yang lain bertanya, jangan aku aja. Aku banyak pertanyaan nih, tapi gantian dulu yang lain. Ya, aku Gimana paling yang di bawah? nambahin dikit ya. Gini, Ya, silakan Pak. hujatan orang-orang Yahudi ini sudah dimulai ketika mereka menuliskan Sefer Bereshit 16 ya, atau kitab Kejadian 16. Kejadian 16 ayat 12 di sana dikatakan wehu yihe pera Adam yadau bakol we yatkol bo we al pane kol ehau yiskan, dan dia akan menjadi seperti seekor keledai liar. Ini pere Adam ini ditujukan kepada Nabi Ismail. Kekurang ajarannya, fitnahan, hujatan luar biasa. Udah mereka yang dulu kan menyulut api peperangan kepada umat muslim ini dimulai dari Sefer Bereshit 16-12 ini. Gitu. Dan banyak sekali tafsiran-tafsiran dari rabi-rabi mereka seperti di dalam Midrash Pirkei dari Rabbi Eliezer bahwa dikatakan Ismail ini berniat untuk memanah dan membunuh Ishak. Kemudian tafsiran dari rabi mereka, Rabi Rashi, Shlomo ben Yitzhak, bahwa Ismail ini adalah seorang bandit, perampok gitu, dan dia menyebarkan membawa berhala dari pasar segala macam. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita membawakan ini kepada teman-teman kita yang muslim gitu ya, yang istilahnya membawa kitab ini ketika diserang oleh Kristen, bahwa dikatakan bahwa Ismail itu adalah keledai liar, seekor keledai liar. Nah, teman-teman muslim yang mendalami kitab kitab Tanakh Judaism ini melarikannya kepada Torah Samaria. Inilah ya, di mana kata pere Adam ini di dalam Torah Samaria dikatakan bahwa Ismail ini adalah manusia yang berbuah banyak. Jadi di sini sangat saya sayangkan ya begitu teman-teman muslim ketika mereka memakai kitab Judaism
ketika diserang oleh teman-teman dari Kristen, kemudian ditunjukkan bahwa Pere Adam ini keledai liar, mereka melarikan lagi kepada Torah lain gitu, yang berada di komunitas Hargarizim di daerah Palestina Utara, itu yang komunitasnya sekitar 800 orang gitu. Ini yang saya sayangkan gitu ya, dan ini menandakan bahwasanya orang-orang Yahudi sudah mulai menyulut api peperangan kepada umat Muslim di Sefer Bereshit 16:12. Demikian, silakan teman-teman. Ya, terima kasih atas tambahannya Bang Gary. Saya mau bertanya, tapi Ya, silakan Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma pertanyaannya sudah saya titipkan ke Bang Saksono. Silakan Bang Saksono tanyain apa yang mau ditanyain. Oh iya, baik. Bang Pro, Terima Bang Pro. kasih. Gini Bang, tadi disebutkan ada perbedaan apa dari lahir Nabi Adam gitu Bang. Ada yang 130, ada yang 210. Nah, yang 130 ini dipakai siapa, yang 210 ini dipakai siapa Bang? Apakah perbedaan ini terus menjadikan polemik di antara keduanya gitu Bang? Iya, Zero One, antum bisa nambahin itu pertanyaan Kang Saksono? Ya, tadi kan ada disebutkan naskah Samiri, terus Septuaginta. Nah, Ya. kalau apa Yahudi ini pakai yang mana, terus Kristen pakai yang mana gitu kan, dari perbedaan umur ini Bang? Ya, itu Yahudi naskah Masoret atau Hibria ya, dengan dengan apa? Dengan Samiri ya. Sorry, anak suaranya lagi sulit nih. Ya, dia memang berbeda gitu. Dengan Septuaginta juga berbeda gitu. Jadi mereka masing-masing memakai sesuai dengan yang mereka yakini masing-masing gitu. Nggak akur dia. Nggak akur Kang Sasono. Iya, siap. Oke Bang. Misalnya yang Yahudi Sumeria, dia 105, umur Adam misalnya 130. Yang Ibrani ya, Yahudi Ibrani ini kan 130 sama. Septuaginta 230. Ya beda-beda memang. Jadi sesama Yahudi pun beda gitu Bang, penafsiran gitu ya? Iya beda, beda. Makanya itu yang apa, fakta jelas bahwa ini bukan kitab suci. Ini ada yang ngarang gitu, dan pengarangnya ini orangnya berbeda-beda, bisa jadi berbeda zaman juga mungkin penulisnya, makanya hasilnya beda. Nah, tetapi itulah hati mereka kan Allah bikin keras, khosyah tadi di awal kita udah jelas bahas tadi. Hatinya udah mereka Allah bikin keras sehingga ya masing-masing berkekeh gitu dengan konsepnya masing-masing gitu, dan saling takzir gitu, saling mengkafirkan. Contoh, orang-orang Yahudi menolak orang-orang Kristen walaupun mereka berangkat dari kitab yang sama, kan seperti itu. Nah, Yahudi sendiri antara yang Masoret dengan yang Ibrani itu berbeda, dengan yang Samiri berbeda gitu. Dia tidak akur juga sesama mereka. Baik Nah, Bang. ini yang silakan. Ya, terima kasih penjelasannya. Berarti memang dari apa konsep-konsep pokok mereka pun ada perbedaan penulisan gitu Bang ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Ini sebelah
Kang Sasono siapa iwah kita nih yang bisa bahasa Ibrani tadi? Antum panggilannya siapa? Bang Geri, Bang. Iya, Bang Geri. Bang Geri ya. Gary, Bang. Iya. Iya, Bang Geri Muslim apa? iya. Muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya ya, alhamdulillah ya. Tafadhalah, mungkin silakan kalau mau bisa nambahin lagi ya. Silakan. Iya, gini loh, di kalangan baik di kalangan Kristen ataupun Yahudi selalu mempermasalahkan bahwa sebenarnya ini loh Ishak yang dikorbankan loh ya. Sedangkan saya mendapati sebuah tulisan dari mereka sendiri di dalam Torah sendiri tertulis nama Ishak gitu ya, yang dikorbankan itu. Sedangkan di dalam tulisan rabbinik mereka di dalam Midrash Agada, Bereshit Rabbah ini ya semacam tafsiran rabi-rabi mereka juga. Bereshit Rabbah 56 nomor 8 disebutkan ada 2 versi berbeda usia Ishak ketika dia hendak dikorbankan, yaitu usia 37 tahun dan 26 tahun. Jadi di sini sebenarnya Yahudi sendiri yang saling cakar-cakaran begitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Al tadi, benar bahwasanya orang Masoretic text itu dengan Torah Samiri atau Samaritan Torah itu bertentangan juga di dalam makom atau lokasi saat Ishak ini dikorbankan gitu oleh Abraham, di mana yang versi Masoret disebutkan Moriah, sedangkan menurut teks Torah Samiri atau Samaritan adalah Moreh. Jadi sebenarnya yang cakar-cakaran itu mereka sendiri itu. Cuma ini yang selalu yang dipertentangkan bahwasanya Ishak ini loh yang dikorbankan, Ishak ini loh yang dikorbankan gini. Sementara mereka sendiri di dalam internal mereka sendiri yang cakar-cakaran itu mereka. Itu. Demikian Ustadz. Tambahan sedikit dari saya. Terima kasih Bang Giri. Mungkin aku ada pertanyaan sama Bang Al. Dari tadi aku mikir terus ya. Ya silakan. Ini mengenai mengenai kitab suci ya Bang ya, antara Taurat yang dipegang Yahudi sekarang dengan kitab Islam yang kita pegang sekarang yaitu Al-Quran ya Bang ya. Apakah ini Bang ya, jika di dalam Taurat ini apakah kita harus meyakini jika dalam Taurat ini masih ada kayak firman Allah di dalamnya gitu Bang? Ya itu aja Bang pertanyaan dariku Bang mengenai kitab suci orang itu Bang. Iya baik. Yang pertama, kita sudah sepakat dari awal kemarin bahwa Taurat yang dipegang orang Yahudi sekarang itu bukan Taurat, ya itu namanya Tanakh, ya, dan itu bukan Taurat gitu, sehingga tidak ada satupun wahyu di situ, tidak ada wahyu, ya. Yang ada itu hanyalah kutipan-kutipan yang nggak tahu mereka ambil dari mana, mereka karang dari mana, atau mungkin mereka modifikasi ya, sehingga mirip-mirip dengan apa yang ada di Al-Quran. Nah, tetapi itu bukan wahyu ya. Tadi dari pertama itu ditulis oleh Hilkiah, lalu kitab itu musnah waktu datang Bukhtanasar membantai mereka, lalu mereka dikembalikan ke Yerusalem, datang lagi Ezra menulis kitab yang sekarang menjadi Tanakh sekarang ini ya, lalu diterjemahkan lagi ke bahasa Latin itu kan pada zaman Eliezer ya. Jadi itu bukan wahyu ya, bukan wahyu. Nah, hanya ada mirip saja gitu. Nah, kemiripan ini bagaimana bisa terjadi? Karena memang rabi-rabi Yahudi ini adalah orang-orang yang tidak jujur. Mereka tidak jujur gitu. Naskah itu dari mana mereka dapat? Mereka nggak jujur. Jadi bisa jadi memang mereka mengambil mereka kalau berdasarkan Al-Quran ya, Al-Quran menjelaskan bahwa mereka punya Taurat yang sebenarnya.
Tetapi Taurat itu mereka sembunyikan. Lalu mereka munculkan sedikit, ya, lalu mereka modifikasi. Sedangkan yang sebenarnya itu ada, tetapi itu tidak mereka gunakan. Karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka, Taurat itu. Nah, itulah yang membuat Allah menjadi murka kepada mereka, ya. Allah menjadi murka kepada mereka karena mereka sejatinya mereka tahu Taurat itu ada dan mereka juga sudah membacanya. Mereka juga mengakui bahwa itu adalah firman Tuhan kepada Musa. Ya, tetapi ada orang-orang yang memang hatinya keras, ya. Hatinya itu penuh kekafiran gitu sehingga mereka buatlah yang versi mereka sendiri gitu. Nah, gitu. Jadi itu bukan wahyu, itu tuh karangan mereka gitu. Yang ada tuh adanya lah mungkin kemiripan saja, tapi tidak bisa kita yakini itu sebagai wahyu. Begitu, Kang. Oke, terima kasih Bang Al. Ini dalilnya bisa dilihat di dalam surat Al-An'am ayat 91. Ya, Ada yang punya Al-Quran? Al-Baqarah 75 juga masuk itu Ustaz. Oh iya, itu tadi sudah kita baca, tetapi yang lebih jelas itu di Al-An'am 91 ya. Ya, di Al-Baqarah 275 juga ya ada di situ. Sama lah, kurang lebih lah ya sama. Kalau ada yang buka Al-Quran atau punya mushaf bisa kita tadaburi ulang ya. Atau saya bacakan ya artinya ya. Ini Al-Baqarah 275 dulu ya. Al-Baqarah 2 ayat 75 ya. Maka apakah kamu sangat mengharapkan mereka percaya kepadamu hai Muhammad? Ya. Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Nah, ini jelas di sini dikatakan ya dalam surat Al-Baqarah 2 Al-Baqarah 75 ya. Iya. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Nah, jadi Allah katakan, apakah kalian ya kaum muslimin ingin sangat berharap gitu bahwa orang-orang Yahudi itu akan beriman, kata Allah. Ya. Padahal ya segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya. Ya. Iya, Ustaz. Ya, jadi mereka dengar, bukan mereka taati, tapi mereka dengar lalu mereka rubah setelah memahaminya. Padahal mereka paham, gitu kan? Padahal mereka mengetahuinya. Nah, gitu. Jadi secara sadar setelah mendengar itu malah dirubah. Bukan lebih karena detailnya Ustaz di ayat 79-nya Ustaz, mohon maaf. Kenapa? Lebih detailnya lagi di ayat 79-nya Ustaz. Al-Baqarah ayat 79. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillahi liyastaru bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Untuk menjualnya dengan harga yang murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ya, sama ini. Ini lanjutannya nih, memang betul. Iya, Ustaz. Ya, jadi Yahudi itu di Al-Quran Allah jelaskan siapa mereka gitu. Bukan mereka nggak paham Taurat, bukan mereka nggak punya. Tapi justru ketika setelah mereka dengar, mereka paham, lalu mereka rubah. Gitu. Ya mungkin nggak menguntungkan bagi mereka, makanya mereka rubah. Itulah yang terjadi ya. Jadi seperti Yahudi dan Nasrani di Madinah itu, ketika Rasulullah menawarkan Islam kepada mereka, kan mereka tolak gitu. Mereka tolak. Kenapa? Karena
mereka mengklaim pengikut Musa. Maka di situ Allah jelaskan bahwa Taurat itu huda wan nur, kemudian fihi hukmullah. Ya, Taurat itu hukum-hukum Allah, bukan tradisi Yahudi seperti klaim mereka. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka berpegang kepada Taurat, di mana Taurat itu adalah kitab tradisi Yahudi, hanya untuk ras Yahudi saja gitu. Maka Allah bantah, katakanlah ya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, ya, karena mereka mengaku sebagai anak-anak Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Itu buktinya, tapi mereka kan nggak mau ikut. Nah gitu, karena mereka menjadi rasis, menjadi yang membuat mereka itu tersesat. Mereka kira surga itu berdasarkan ras, berdasarkan darah, bukan berdasarkan ketakwaan. Ya, jadi mereka tolak. Orang Yahudi datang Isa Al-Masih, mereka tolak. Ya, orang-orang Kristen menolak juga Nabi Musa. Nah ini karena setiap mereka tidak berpegang kepada agama Allah, mereka berpegang pada hawa nafsunya. Seakan-akan agama itu hanyalah untuk kelompok mereka saja. Padahal Allah turunkan agama Al-Quran itu untuk diikuti, untuk diimani, ya, sebagai bukti bahwa mereka beriman kepada para nabi yang telah diturunkan kepada mereka sebelumnya. Silakan. Mungkin dari anak saya. Terima kasih Bang. Ya, baik. Mungkin gini ya. Anak rasa mungkin karena anak suaranya agak berat nih, agak susah. Jadi dari anak cukupkan Iya dulu. Bang. Anak tutup dulu ya. Nanti silakan kita diskusi bebas ya. Ya, Ustaz. Iya Bang. Baiklah. Iya Bang. Terima kasih Bang. Jazakumullah khairan wa fillah. Mohon maaf sebelumnya karena anak nih lagi serak, ini agak susah. Tapi malam ini materi kita itu tadi tentang dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa Taurat sudah diubah. Yang kedua bahwa menjelaskan bagaimana penyimpangan Taurat itu. Yang pertama dari sisi jumlah, yang kedua dari sisi berisinya, ya, informasi yang disampaikan di dalamnya, dan juga tentu saja dari sisi konsepnya itu sendiri ya. Itu semua sudah berubah dan penuh kontradiksi. Sebagai bukti bahwa itu bukanlah Taurat, Taurat itu sudah dirubah dan mereka menyembunyikan kebenaran itu. Faminkum, kalau yang benar datang daripada Allah, yang salah dan khilaf mohon maaf bila tapi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.